Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal. Saya mahasiswa Stikesmi Sukabumi RP Angkatan Kedua kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal. Apakah benar ini RW 04 Kampung Pamoyangan? Oh iya betul Pak. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Ibu Dita. Ibu Dita. Baik Bu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara itu terkait dengan kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini. Nah, sesuai data dari Dinas Kesehatan bahwa wilayah alamat ini rentan sekali yang terkena penyakit stunting pada balita. Apakah Ibu pernah mendengar tentang penyakit stunting? Iya, kenapa? Baik Bu, pengkajiannya dilakukan selama kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Tempatnya mau di mana Bu? Di sini aja. Di sini aja. Topiknya di sini saya akan melakukan wawancara ya Bu ya. Pengkajiannya terkait tentang masalah yang ada di lingkungan ini. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Boleh Pak. Bu, baik Bu. Kalau sudah bersedia ya Bu. Nah, Ibu yang pertama Bu, kan sudah lama tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ya Bu ya. Kenapa sih wilayah ini disebut dengan Kampung Pamoyanan? Barangkali Ibu tahu sejarahnya. Jadi Pak, dulu itu Pamoyanan ini tempat berjemurnya badak putih. Nah, berjemur itu bahasa Sundanya Pamoyan. Jadi tempat berjemur itu Pamoyanan. Jadilah kampung ini disebut Pamoyanan. Oh begitu ya Bu, menarik ya Bu ya. Terus Ibu tahu gak luas wilayah Kampung Pamoyanan ini Bu? Sekitar 5 km persegi ya Pak. Di sini kan saya akan berkaji tentang stunting ya Bu. Batasan wilayahnya itu desa apa ya Bu ya? Kalau utara berbatasan dengan desa Bojonegoro, kalau selatan Sukamaju, kalau barat desa Nagrak, kalau timur desa Sayang Pak. Baik ya Bu, perbatasan wilayahnya 4 desa itu ya. Terkait dengan stunting ya, ditemukan stuntingnya itu tahun berapa Bu? Sekitar tahun 2002 ya Pak. Oh 2002 ya Bu ya. Secara umum, apakah ada peningkatan kasus dari tahun 2002 sampai 2024 ini? Ada peningkatan Pak. Oh, ada peningkatan Bu ya. Sekarang terkait nilai dan keyakinan ya Bu. Di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan, misalnya pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan, terus balita itu tidak boleh makan yang lembut atau encer seperti itu. Bagaimana Bu? Apakah ada? Ada yang seperti itu Pak. Oh, berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Bu ya. Terkait dengan agama Bu, di sini mayoritas agamanya itu masyarakat secara keseluruhan menganut agama apa Bu? Alhamdulillah semuanya Islam Pak. Oh, Islamnya Bu ya. Ada non Muslim nggak Bu? Ada 1 2 lah Pak, nggak banyak. Selanjutnya untuk kependudukan ya Bu ya. Di sini secara umum berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Pamoyanan ini Bu? Ada 476 jiwa Pak. Oh, 476 jiwa ya Bu ya. Nah, dari 476 jiwa itu ada berapa RT Bu? 15 RT kalau nggak salah. Dari 15 RT itu Bu, dibagi berapa kakak Bu? 95. Oh, 95. Dari 95 kakak itu dibagi berapa RW Bu? 3. Baik Bu, di sini saya akan membahas tentang stunting ya. Data keseluruhan balita itu ada berapa Bu di wilayah Ibu? Ada 70 balita Pak. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan Ibu, lebih banyak yang mana Bu? Di sini banyaknya perempuan Pak. Oh, perempuan. Nah, tadi kan secara keseluruhan kan balitanya ada 70 ya Bu ya, yang teridentifikasi oleh Dinas Kesehatan terkena penyakit stunting. Ada berapa balita Bu? Ada 40 ya kalau nggak salah. Oh, ada 40 ya Bu. Dari 40 ini apakah ada peningkatan atau penurunan Bu?
Ada penurunan Pak. Oh, ada penurunan. Penurunannya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting ya Bu ya. Nah, apakah pernah ada balita yang meninggal karena stunting ya Bu? Pernah Pak. Oh, pernah ya Bu ya. Terus terkait tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting ini, apakah bahaya atau tidak menurut Ibu, menurut mereka? Enggak. Tidak ya Bu ya. Jadi seperti menyepelekan gitu ya Bu ya. Terkait lingkungan fisik, untuk ini 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi ya Bu ya, lingkungan ini ternyata rumahnya saling berdempetan ya Bu ya. Mungkin karena penduduknya padat ya Bu ya. Untuk kebersihannya terjaga ada Bu. Alhamdulillah Pak, terjaga. Masih ada gak masyarakat yang buang sampah sembarangan Bu? Ada aja sih Pak. Untuk pencahayaan di lingkungannya, apakah tersorot sinar mataharinya Bu? Iya, tersorot Pak. Untuk airnya berasal dari mana Bu? Dari PDAM ada, yang dari sumur ada Pak. Apakah ada keluhan mengenai keberadaan air? Alhamdulillah sih lancar sekarang Pak. Terus untuk jamban nih Bu, seperti WC, apakah sudah permanen atau belum? Alhamdulillah di tiap-tiap rumah masing-masing ada WC sendiri Pak, yang permanen. Terkait dengan pelayanan kesehatan Bu dan pelayanan sosial di sini itu jika ada masyarakat yang sakit Bu, suka berobat kemana Bu? Ke puskesmas, soalnya deket Pak dari sini puskesmasnya. Oh baik, ada beberapa fasilitas kesehatan di sini seperti bidan ada gak Bu? Ada. Klinik dokter ada gak Bu? Ada. Baik, kalau puskesmas terdekat ada berapa Bu? Ada 1 Pak. Rumah sakit apakah terjangkau jaraknya Bu? Ya lumayan Pak. Baik Bu, terkait dengan posyandu di sini apakah ada posyandu yang aktif memberikan pelayanan? Ada Pak. Baik, mereka memberikan pelayanan apa saja? Apakah ada untuk pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita Bu? Ada. Aktif ya Bu? Aktif Pak. Kalau untuk posyandu lansia, pencegahan penyakit menular, apakah ada Bu? Belum ada Pak kalau itu. Kalau untuk ibu PKK nih Bu dan karang tarunanya apakah ada dan terbentuk? Ada. Program kerjanya gimana Bu, lancar atau tidak? Alhamdulillah lancar Pak. Sekarang terkait ekonomi ya Bu ya, maaf ya Bu ya bertanya. Terkait ekonomi ya Bu, di sini mata pencahariannya mayoritas masyarakat itu sebagian apa Bu? Kebanyakan pegawai buruh pabrik Pak. Oh ya, terkait pendapatannya Bu, rata-rata masyarakat di sini apakah sesuai UMR atau tidak Bu? Kalau itu tergantung sih Pak, ada yang di bawah 2 juta, ada yang di atas 2 juta. Gitu ya. Tapi kebanyakannya Bu, berapa Bu? Di atas 2 juta sih Pak. Kalau terkait keamanan di sini Bu, apakah ada program siskambing atau pos ronda? Ada, suka keliling Pak. Jadwalnya rutin ya Bu? Ada. Diatur secara rutin berarti ya Bu. Terus di sini masyarakat beraktivitas menggunakan apa Bu? Kebanyakan pakai motor sih Pak. Di sini ada pernah kejadian kecelakaan karena menggunakan kendaraan bermotor gak Bu? Pernah Pak. Ibu, terkait program kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat, apakah sudah tersentuh seperti pendanaan atau pembuatan BPJS gitu Bu? Sudah, kemarin ada Pak. Kalau mengenai pencegahan stunting sendiri, apakah sudah ada programnya Bu? Baru-baru ini ada Pak. Kemudian terkait dengan bahasa di sini menggunakan bahasa apa Bu? Kebanyakan sih pakai bahasa Sunda Pak, soalnya kan orang Sunda asli di sini tuh Pak. Tapi pakai bahasa Indonesia juga bisa. Gitu ya. Kalau saya misalnya akan melakukan penyuluhan Ibu, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakat akan mengerti dan paham Bu? Karena saya kan belum pasti berbahasa Sunda Bu. Oh, insya Allah Pak, paham. Baik, paham ya Bu ya. Kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lain, bagaimana cara Ibu menyampaikan informasinya ke masyarakat? Saya biasanya ada grup WhatsApp gitu Pak, jadi lewat WhatsApp saya kasih tahu ya. Kalau semisal ada hal darurat Ibu, misalkan kebakaran, apakah diumumkan lewat WA juga Bu? Kalau itu biasanya pakai pengeras suara di masjid Pak. Nah sekarang terkait pendidikan ya Bu ya, rata-rata secara umum di sini masyarakatnya berpendidikan lulusan apa Bu? SMA Pak. SMA ya. Terkait kalau Ibu yang memiliki balita, apakah SMA juga? SMA ada, SMP ada. Di sini apakah pernah ada penyuluhan terkait tentang kesehatan nggak Bu? Pernah. Seperti apa Bu?
Ada waktu itu pernah DBD, ada terus hipertensi, ada. Kalau stunting Bu, apakah sudah ada? Belum ya Pak ya? Begitu ya Bu ya, ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan evaluasi ke depannya. Akan melakukan kegiatan apa yang Bu terkait tentang stunting ini. Untuk lebih lanjutnya saya akan balik lagi ke sini ya Bu ya, untuk meminta data-data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting ya Bu ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu berkenan? Boleh Pak. Kalau boleh saya datang laginya kapan Bu? Nanti aja hari Sabtu Pak. Oh, hari Sabtu ya. Jam berapa Bu kira-kira? Jam 8-an aja. Jam 8 ya Bu ya. Saya rasa cukup Pak, cukup untuk pertemuan saat ini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bu ya. Baik Bu, saya izin pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.